Informasi lainnya, tinggal selangkah Saudara Laksamana Yudho Margono menjabat Panglima TNI menanti paripurna DPR RI dan dilantik Presiden Jokowi. Berbagai tantangan dan pekerjaan berat menanti Laksamana Yudho. Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Presiden Joko Widodo memilih Kasal Laksamana Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI dan disetujui Komisi 1 DPR RI dalam Fit and Proper Test dan segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun pertengahan Desember nanti. Apa saja pekerjaan rumah yang harus jadi fokus dalam estafet kepemimpinan Panglima baru nanti? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Langkah Laksamana Yudho Margono berjalan mulus dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI. Hadir tak sendiri, Laksamana Yudho datang ke DPR didampingi Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasau Marsikal Fajar Prasetyo, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai simbol dukungan antar institusi dan matra. Di depan Komisi 1 DPR, Laksamana Yudho Margono mengusung visi TNI yang patriot NKRI, menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia semakin bermartabat. Laksamana Yudho juga menegaskan TNI akan selalu menyatu dan hadir membantu rakyat. Calon Panglima berjanji tidak ada lagi oknum TNI yang arogan atau bertindak tidak terpuji hingga menyakiti hati rakyat. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Menurut Jokowi, selain kriteria kecakapan, dipilihnya nama Kasal oleh Presiden yang kemudian disetujui Komisi 1 DPR RI memerhatikan rotasi matra. Yang kita ajukan satu Pak Kasal yang sekarang karena memang kita rotasi matra, ya. Ada 4 visi calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono, mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul setiap penugasan dilandasi profesionalisme dan jiwa yang tangguh. Berikutnya meningkatkan kesiapan operasional satuan TNI baik personel maupun alutsista. Ketiga, memperkuat operasi gabungan antar matra TNI yang telah diaktualisasikan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan, serta reformasi birokrasi dan kultur TNI sehingga bisa menunjang tugas dan tanggung jawab TNI. Dukungan untuk calon Panglima juga datang dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Panglima menyebut dirinya mendoakan kesuksesan calon penerus kepemimpinannya itu. Jadi saya sudah beberapa kali ketemu nih setelah Kasal ditunjuk oleh Presiden, diangkat oleh nanti DPR juga sebagai Panglima TNI yang baru. Kita sudah beberapa kali ketemu komunikasi termasuk yang terakhir kemarin. Jadi saya ingin Kasal ini fokus nih. Saya mendoakan semoga Mas Yudho sukses. Nama Laksamana Yudho sudah semakin kuat terdengar sebagai calon tunggal Panglima TNI sejak akhir November lalu. Bahkan 21 November Laksamana Yudho bertemu dengan Mensesnek Pratikno di lingkungan Istana Kepresidenan secara internal. Dan menurut rencana asalnya 23 November lah waktu surat Presiden akan dikirimkan ke DPR. Namun baru 5 hari kemudian, tepatnya 28 November, akhirnya surat Presiden dikirimkan Istana melalui Mensesnek ke DPR RI. Hal itu pula lah yang sempat mencuatkan isu ada lobi tarik ulur calon Panglima TNI dalam surat Presiden yang kemudian dibantah oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan
ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali. Calon Panglima baru akan menghadapi sejumlah tantangan, netralitas pemilu 2024 diantaranya. Di depan Komisi 1 DPR, Laksamana Yudho Margono menegaskan komitmen netralitas TNI dalam pemilu 2024. Kita tetap netral di dalam pemilu 2024. Mulai saat ini kita tekankan pada prajurit, kita sosialisasikan kepada prajurit semuanya. Kami netral, ujar Laksamana Yudho Margono, Kasal dan calon Panglima TNI. Sementara analis militer menekankan visi beserta tagline TNI Kuat Rakyat Bermartabat yang menegaskan daya gerak dan daya gempur TNI jadi pegangan untuk diwujudkan dalam setahun masa kepemimpinan Laksamana Yudho setelah dilantik jadi Panglima nanti. Bagaimana mewujudkan TNI kuat yang mendukung agar rakyat itu bermartabat. Dan beliau itu menyampaikan tentang hal penting menurut saya, menekankan tentang mobilitas, firepower, logistik dan endurance. Intinya Pak Yudho betul-betul menekankan tentang daya gerak, daya gempur TNI yang siap dan mewujud menjadi patriot tadi. Jadi kewenangan Presiden sebagai Panglima tertinggi untuk menentukan nama Panglima TNI. Mata publik segera tertuju pada kinerja Panglima baru untuk membuktikan kecakapan menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal hingga menunaikan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan kedaulatan negara secara maksimal. Friska Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.